Oke, selamat pagi para peserta yang mengikuti webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, Shalom. Sekali lagi saya perkenalkan diri, saya dari Tugu, nama saya Vincent, yang akan menjadi moderator kita di pagi hari ini. Terima kasih para peserta yang sudah antusias dan kembali lagi bergabung di webinar kita, kolaborasi antara Store to Go dengan Pepo. Hari ini kita ada temanya yaitu curi hati pelanggan dengan desain konten dan produk yang menawan melalui Canva. Dan kita juga sudah mengundang narasumber kita yang cantik dan menawan juga, usaha dan juga freelancer dari Social Media Manager untuk Pepo, saudari Audrey Chandra. Dan kita melihat, mari kita juga bisa belajar. Hari ini tentunya saya melihat juga bagi yang sudah ikut berdaftar, banyak sekali dari pengusaha, banyak juga ada dari mahasiswa, ada yang penjual-penjual online, dan kita percaya bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini adalah sebuah ilmu praktis yang bisa kita pakai untuk dimanapun. Baik kita berjualan di Instagram, kita jualan di marketplace, kita mau bikin konten-konten, mau jadi orang KOL juga, influencer, silakan. Tapi kita tetap butuh yang namanya ilmu supaya kita semakin lagi. Dan sebelum kita akan memasuki lebih lanjut, mengingat juga bahwa bulan ini kita adalah bulan kemerdekaan Indonesia, Hari Kemerdekaan Rakyat RI yang ke-77. Bersama-sama saya akan mengundang setiap dari kita, para peserta, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama untuk mengingat kemerdekaan Indonesia dan kita adalah rakyat Indonesia. Merah darahku, putih tulangku. Biarlah semangat demokrasi dan Pancasila selalu di dalam hati kita semua. Baiklah, sebelum kita akan melanjut, apakah suara saya cukup jelas, para peserta sekalian? Cukup jelas? Hari ini kita cukup lumayan ya, ada beberapa saudara-saudari yang sudah ikut di dalam webinar kita, ada saudara Daniel, Sintamia, Dike, ada Liza, Rahma, dan kita tetap semangat. Kalau yang semangat boleh kasih jempol di layar. Yes, oke, kita semangat ya. Kita mau untuk belajar hari ini. Nah, yang ikut webinar ini tentunya kita lihat kita ini ada logo Store to Go sama Pepo. Sudah pernah ikut, sudah tahu tentang apa itu Pepo dan Store to Go. Tapi bagi yang pertama kali akan ikut, nah belum kenal ya. Kalau belum kenal namanya biasanya belum sayang. Nah, kita akan
menampilkan video singkat perkenalan, introduction mengenai Store2Go dan itu Pepo itu apa, supaya nanti kita kalau seandainya dari para peserta ya, ada yang ingin tanya, ada ingin tahu lebih lanjut, boleh menghubungi kami. Boleh untuk ditayangkan videonya? Banjir orderan bukan cuma impian. Sukses jualan bukan sekedar harapan. Jutaan pesanan gak jadi beban. Bersama Store2Go, jualan jadi menyenangkan. Dengan e-commerce dashboard Store2Go, kamu bisa upload produk, kelola stok secara otomatis, proses pemesanan ke semua channel penjualan, live chat ke berbagai marketplace, tarik laporan penjualan dan akuntansi, semua lebih mudah dengan Store2Go. Gak punya toko online? Gak perlu khawatir. Di Store2Go, kamu juga bisa bikin toko online hanya dalam 1 menit. Dengan fitur social commerce, pilih produk yang mau dijual, share melalui media sosial atau aplikasi chatting, dan atur pengiriman melalui kurir kami. Store2Go juga menyediakan sistem pembayaran yang aman. Gunakan waktu kamu untuk strategi pengembangan dengan Store2Go Fulfillment. Dan biarkan kami yang bekerja mengurus stok gudang, orderan, sampai pengiriman. Kamu hanya perlu bayar sesuai pemakaian tanpa minimum bulanan. Hanya dengan 4 langkah mudah untuk mulai berjualan di Store2Go. Dengan Store2Go, kamu bukan cuma jualan, tapi tetap bisa punya kehidupan. Jadikan Store2Go andalanmu dalam setiap keadaan. Ayo bergabung dengan Store2Go sekarang juga. Oke, yang tadi introduction mengenai Store2Go, kita adalah platform untuk bisa berjualan secara online. Dan untuk ini adalah mengenai Pepo, silakan. Khawatir kerja dulu tapi nggak dibayar? Atau khawatir bayar di depan tapi nggak dikerjakan? Tidak! Pepoin aja. Transaksi kamu dijamin aman, kerja makin nyaman. Bisa pilih jasa sesuai kebutuhan dan pembayaran mudah langsung dari handphone kamu. Kerja lebih tenang, hasil lebih maksimal. Kecilnya resiko kerugian dalam proyek kerja, bisnis semakin lancar. Bersama Pepo nggak perlu khawatir lagi masalah sengketa pekerjaan. Pepo sudah terbukti membantu banyak pihak. Apa ya kata mereka? Untuk klien yang saya dapatkan sih so far sih nggak ada masalah ya. Bisa dibilang sangat amat bagus, profesional dan juga komunikatif. Tentu dengan harga yang terjangkau, bukan berarti murahan. Kami berikan syarat dan kebutuhan kami, dan Pepo bantu untuk membentuk tim yang paling pas. Influencer untuk pembuatan konten langsung ke Pepo Indonesia. Betul-betul mengurangi budget banget loh. Dan kliennya juga oke, transaksi pembayarannya juga sangat aman, jadi yang bikin kerja juga lebih tenang. Kamu juga bisa kerja dan meeting di Pepo Point favorit kamu. Ngerjain revisi sambil ngopi, terima transferan di tempat kekinian. Proyek kerja sukses dengan cepat, hemat, dan tepat cuma di Pepo. Yuk daftar sekarang. Pepo, work your way. Oke, jadi cukup menarik ya. Kita di sini kolaborasi antara 2 platform. Satunya Store2Go, satunya Pepo. Dan satu adalah penyedia jasa untuk berjualan online, bisa bikin toko online juga, handle Tokopedia Shopee melalui satu sistem. Dan satu lagi adalah platform untuk freelancer. Jadi terutama bagi kita yang mau ada butuh desainer, butuh copywriter, content creator, bisa saja langsung download di Pepo juga. Jadi bisa membantu kebutuhan kita untuk terutama berjualan online, ataupun di sini ada yang punya ilmu desain dan lain-lainnya. Nah, bisa ada nih pemasukan tambahan melalui Pepo juga. Jadi saya akan menjelaskan selanjutnya untuk teknis webinar kita. Jadi harap untuk para peserta webinar duduk nyaman, dan selama dari nanti narasumber sedang memaparkan materi-materinya, bisa untuk mic-nya di-mute terlebih dahulu. Dan apabila ada pertanyaan, kita sudah menyediakan link, nanti akan kita sharekan di grup chat. Link ini nanti bisa diklik, dan untuk bisa pilih Q&A. Jadi di mana untuk nanti pertanyaan bisa langsung ketik saja di dalam link yang Q&A ini.
Dan kalau sudah ada pertanyaan yang sudah ada orang tanya, boleh kalau itu menarik ataupun menurut dari peserta itu penting, boleh like. Jadi kita tahu nih yang mana paling diminati ataupun prioritas yang bisa kita atur untuk tanya jawab. Karena kan memang waktu kita nanti untuk tanya jawab juga sangat terbatas. Nah, jangan lupa juga kita juga nanti ada link formulir untuk pengisian survei untuk hasil dari webinar kita. Karena kan kita pengen tahu banget nih webinar kita bagus atau enggak. Nah, para peserta komennya gimana gitu. Jadi boleh nanti juga diisi untuk formulir pengisian survei webinar kita. Bagi yang sudah mengisi, setelah dari acara ini kita akan mengirimkan sertifikat dari webinar ini juga. Jadi jangan lupa ya untuk ikuti sampai akhir dan diisi. Nah, jangan lupa juga bisa follow IG kita, Store2Go dan juga Pepo untuk mengikuti dan melihat kegiatan-kegiatan kita yang menarik selanjutnya. Baiklah, tanpa panjang lebar, sekarang saatnya sudah kita nantikan, kita mau mendengarkan pemaparan. Bagaimana juga kita belajar untuk bisa membuat desain yang cantik dan menawan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Saudari Audrey Chandra. Saya persilakan untuk Saudari Audrey Chandra. Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang, siang, thank Audrey. you. Ya, oke selamat siang juga buat semua yang udah join. Thank you untuk Store2Go dan Pepo juga yang udah ngadain webinar ini. Mungkin sedikit perkenalan aja ya. Jangan banyak-banyak, nanti materinya aja yang banyak. Oke, namaku Audrey Chandra, panggil aja Audrey. Mungkin sekarang ini kalau ditanya kerjaannya apa, mungkin mostly kerjanya memang social media manager, jadi manage social media. Jadi kalau misalkan bisa diketahui itu mungkin admin ya, admin Instagram. Tapi mungkin lebih ke arah keseluruhan, jadi whole package. Jadi untuk desainnya juga, untuk captionnya juga, lalu untuk materi-materi yang memang disampaikan, informasi yang disampaikan oleh brand atau merek ke customer-nya. Nah, sebenarnya aku sih lebih suka ya, aku lebih suka bilangnya sesi sharing. Jadi karena aku tahu teman-teman di sini juga teman-teman yang udah jalanin UMKM, punya bisnis juga, mungkin juga di sini ada seorang graphic designer gitu. Nah, jadi aku senang banget kalau nanti kita juga sama-sama tukar cerita, sharing juga apa pengalaman desain teman-teman, terus apa juga pengalaman brand teman-teman juga. Dan sekarang kebetulan aku juga jalanin bisnisku sendiri untuk jewelry di Bali. Jadi aku juga awalnya justru sebelum social media manager, aku memang suka main Instagram dan memang suka ngedesain. Nah, suka desain untuk Instagram sendiri. Lalu akhirnya aku sadar kalau bayar desainer tuh mahal untuk brandku sendiri. Jadi aku yang ambil foto untuk produkku sendiri, aku yang desain sendiri, dan semuanya aku kerjakan sendiri. Lumayan menghemat budget. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh punya skill desain, dan kalian misalkan punya taste, bisa selera yang oke juga, kalian bisa juga gunakan skill itu untuk di Pepo misalkan, daftar ke Pepo gitu, untuk jadi freelancer untuk ngedesainin brand lainnya juga. Nah saat ini sih aku pegang beberapa brand, ada jewelry yang punya aku sendiri ada 2, lalu ada food, ada coffee shop, villa, ada pernah juga pegang sekolahan, dan itu sama sekarang baju, ada juga baju. Jadi beberapa beda-beda merek ya, beda-beda style juga, ada yang minimalis, ada yang salah satu brand yang aku pegang dia tuh request-nya adalah tahu nggak, dangdutan, pokoknya warnanya harus tabrak sana sini. Jadi kita sebagai seorang graphic designer atau seorang yang memang membuat desain, kita boleh punya idealis. Misalkan, jujur aku idealis nih awalnya, aku pengennya semua minimalis. Tapi ketika kita akhirnya jadi freelancer yang memegang graphic design, kita juga harus dengerin klien kita. Dia minta dangdut nih, tabrak sana sini. Awalnya aku pusing. Aduh gimana ini warna semua dimasukin jadi satu. Tapi memang mau nggak mau kita harus juga dengerin klien kita. Ya. Nah, sekarang mungkin aku lebih sharing ke arah penggunaan Canva ya. Atau kan, bentar, ada yang bilang suaranya putus-putus ya. Suaraku aman kah? Aku Kalau dapat chat. di saya sih aman. Tadi sempat Aman ada ya? putus sedikit tapi oke sih. Oke, thank you untuk yang udah info. Jadi kalau ada memang suaraku putus-putus langsung info ya. Thank you banget. Oke, aku share screen dulu. Sebentar, aku akan
Oke, kelihatan full? Oke, design with Canva. Aku boleh tahu nggak sih di sini siapa aja yang udah pernah pakai Canva atau malah aktif pakai Canva? Boleh ini nggak sih raise hand gitu, kasih reaction gitu. Aku pengen tahu sih seberapa banyak. Oh, udah ada ya. Oh, oke. Ada. Mungkin ada yang bilang Canva, apaan tuh Canva? Mungkin ada juga yang baru pertama kali ya, atau ada yang udah jago banget, kita boleh sharing. Oke, sekarang aku akan sharing. Sebelumnya aku akan masuk ke introduction-nya dulu. Sebenarnya definisinya dari graphic design atau desain grafis itu apa sih? Sebenarnya itu adalah gabungan atau komposisi dari tipografi. Tipografi itu ini ya, font, tulisan, fotografi, ilustrasi. Intinya itu adalah semua gambar. Ya, untuk menghasilkan sebuah pesan yang unik, berguna, diingat, dan persuasif. Jadi kita pengen dong sebagai kita punya brand, kita pengen merek kita itu, brand kita atau produk kita itu diingat sama customer. Itu kan tujuan utama kita. Nah, jadi intinya graphic design adalah gabungan dari seni rupa, gambar-gambar, dan ilmu komunikasi. Jadi bagaimana kita menyampaikan pesan melalui visual yang menarik. Oh, aku baru baca chatnya juga. Pernah Kak, aku pakai Canva ya. Okay, thank you for sharing. Nah, jadi intinya desain grafis itu adalah sebuah gambar yang kita pakai untuk menyampaikan pesan. Nah, tujuannya apa sih? Ya tujuannya udah jelas, pesan. Kita pengen pesan itu sampai ke customer kita. Entah kita itu brand jasa ataupun produk, semua ada pesan yang ingin disampaikan. Misalkan contoh kayak Store to Go sama Pepo, kan bukan jualan produk, tapi jasa. Nah, pengen dong jasanya ini sampai ke customer. Gimana caranya? Misalkan pakai video yang tadi. Menarik kan? Dibandingkan dikasih tulisan semua. Itu kan kita bacanya lebih menarik kalau melalui video atau udah gambar. Dan persuasif, yang jelas kita pengen orang itu melakukan sesuatu setelah melihat, oh kayaknya boleh nih join Pepo, oh boleh nih kayak buka toko di Store to Go. Itu yang kita inginkan. Ya. Lalu, ini ada contoh dua ya. Jadi lapar ya, by the way, ini jam makan siang. Jadi ada dua gambar di sini, ada A dan B. Kalau kalian disuruh pilih yang A atau yang B untuk lihat iklan. Dua-duanya sama-sama McDonald, sama-sama merah. Kita tahu merah ketemu kuning, ada logo M, kita udah tahu itu apa. Atau misalkan kita lihat ada background hitam, ada centang putih, kita tahu itu Nike. Nah, ini sama-sama gambarin burger, tapi burger mana yang bikin kita pengen makan langsung? Yang ada gambarnya, visualnya tuh kayak langsung, oh iya, oh burger. Dibandingin kita baca tulisan kayak iklan baris di koran dulu ya. Burger enak dengan lapisan tebal, empuk dan penuh rasa. Sama, itu lagi ngegambarin gambar yang di atas. Tapi kita langsung karena dari visual, dari mata turun ke hati kali ya, terus ke perut habis itu. Jadi kita makan, beli. Nah, jadi kalau teman-teman disuruh pilih nih, pilih A atau B? Maaf, suaranya kurang jelas. Aku kencengin kali ya suaraku ya? Oke, aku coba lebih keras suaranya. Thank you. Nah, kalau A atau B, kalau aku pribadi aku lebih jujur suka A. Apalagi orang-orang yang lebih suka dengan visual dibandingkan tulisan. Misalkan kalau ditanya nih, saya lebih suka nonton apa baca? Saya lebih suka nonton. Karena kalau baca, kayak lama-lama ngantuk gitu. Kalau nonton kan aktif bergerak dan ada sesuatu yang dilihat. Nah, sekarang kita akan masuk ke design tools yang biasanya orang pakai umumnya. Dulu aku pakai Adobe Photoshop. Jadi dulu waktu sekolah memang pernah diajarin juga materi Adobe Photoshop. Ada juga Adobe Illustrator. Ini biasanya dipakai oleh graphic designer sampai sekarang masih dipakai. Tapi ini adalah design tools yang lumayan complicated. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah tampilan dari Adobe Photoshop. Ngelihatnya aja udah pusing, kayak ini apa? Coba satu-satu. Kita mesti tahu beda-bedanya, tools-toolsnya, dan logo-logo simbol-simbolnya itu untuk apa aja. Dulu memang aku pakai ini, awal-awal aku social media, manage social media, aku pakai ini. Aku baru lihat juga A banget ya. A sama kita A. Langsung kelihatan burgernya, jadi nggak usah sibuk baca dan bayangin, kita udah tahu tuh burger gitu. Nah,
Balik ke Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator masih dipakai sampai sekarang. Apakah Canva itu bisa menggantikan total Adobe Photoshop? Enggak. Ada hal-hal yang memang Adobe Photoshop bisa lakukan dan Canva tidak bisa lakukan. Tapi menurut aku saat ini kalau kita hanya untuk pemakaian brand-brand biasa, Canva di sini udah bisa nolong banget. Ya, Canva di sini kalau teman-teman mungkin kalau yang belum pernah mau iseng download dulu sambil nunggu karena kan nanti kita akan coba. Boleh juga buka-buka di handphonenya, download aja Canva atau ke website mereka canva.com, boleh sambil lihat-lihat di download. Jadi sambil tunggu download, jadi nanti pas kita coba teman-teman udah bisa pegang. Jadi kalau ada yang mau ditanya bisa ya. Ini adalah tampilan Canva di laptop. Dulu aku selalu pakai di handphone karena kerjaanku freelance, jadi aku bawa kemana-mana. Jadi kadang kalau lagi nongkrong di luar, tiba-tiba bilang, harus buat desain ini nih. Itu benar-benar langsung di tangan kerjainnya. Tapi kalau desainnya agak complicated, memang lebih enak pakai laptop. Ya. Nah sekarang Canva ini, terus aplikasinya gratis. Canva ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang free bisa nggak digunain? Bisa banget. Bahkan awal-awal dulu aku tuh pakai yang free. Waktu awal aku udah terjun ke dunia social media manager ini, ketika awal aku buat brandku juga awal-awal yang free. Karena kalau yang bayar sekitar segini harganya kurang lebih ya. 95.000 per bulan atau lebih murah kalau tahunan langsung 760 ribuan. Menurut aku worth it untuk bayar Canva Pro. Kenapa? Ntar kita lihat ya. Kenapa? Ini ada juga Canva yang untuk tim. Tim ini berarti misalkan teman-teman punya brand, lalu ada 5 orang di dalamnya, dan 5-5-nya butuh melihat desainnya. Itu bisa. Ya, tapi karena aku sekarang ya masih kecil dan aku semua handle, satu aja cukup. Ya, beda-bedanya nanti teman-teman bisa cek di canva.com-nya apa kelebihan kekurangannya. Nah, ini personal reason-nya aku kenapa aku beli Canva Pro akhirnya. Worth it nggak sih gitu? Ya, tergantung teman-teman. Teman-teman butuh atau enggak. Misalkan teman-teman gini, aduh aku tuh desain aja bingung ya, merah sama biru bagus apa enggak aja aku nggak ngerti gitu. Atau misalkan kayak, aduh aku nggak ngerti deh masuk-masukinnya ini aku gaptek gitu. Nah, ya free aja nggak apa-apa dulu daripada bayar tiba-tiba kelimpungan sendiri. Atau teman-teman bisa juga hire orang-orang yang memang sudah mengerti tentang Canva. Orang misalkan cari di Pepo atau misalkan teman-teman juga kenal orang yang memang jago desain. Teman-teman mau hire itu bisa juga. Ya. Personal reasonku yang pertama, dia ada fitur resize. Misalkan kita buat bentuknya 1x1 Instagram post kan kotak ya. Terus aku mau bikin versi Instagram story-nya. Terus kayak, aduh, masa aku mesti geser semua satu-satu sih gitu kan. Nah, di situ itu bisa di resize. Jadi aku langsung klik ada tombol resize. Itu cuma ada di Canva Pro ya. Resize, lalu nanti berubah semuanya langsung. Kita hanya perlu adjust dikit-dikit aja. Misalkan kayak, oh ini kayaknya kalau dari 1,1 kan kalau ukurannya Instagram post itu 1080 kali 1080 pixel. Kalau misalkan Instagram story kan 1920 kali 1080, otomatis agak ngelebar ke atas. Itu tinggal digedein dikit, disesuaiin dikit posisinya, itu semua aman. Lalu ada fitur custom size-nya juga. Jadi sama persis kayak kalau teman-teman mau ngelukis, kita harus punya kanvasnya dulu dong. Kertasnya mau segede apa? Mau gambar di A4, di A5, atau di ukuran berapa, itu kita harus tahu. Itu bisa custom sesenti-sentinya gitu loh. Mau 5 kali 5 senti misalkan, bisa. Terus misalkan aku kasih contoh ya, sebentar. Contoh ini adalah, pakai background nggak kelihatan ya? Oke. Ntar aku take out dulu backgroundnya sebentar. Biar kelihatan ini ya. Masih belum. Aku hilangin dulu sebentar. Nah, ini kalau teman-teman lihat, bentar. Nah, ini adalah thank you card untuk brand jewelry aku. Jadi, ini semua aku desain di Canva. Aku udah nggak pakai lagi Photoshop. Dulu aku pakai Photoshop. Jadi kalau misalnya aku bikin kayak thank you card gitu, itu semua di Photoshop. Ini sekarang udah beralih ke Canva. Karena kalau teman-teman lihat, fontnya dia udah ada, gambar-gambar udah ada. Dan ini custom size. Aku langsung ukur 9 x 11. Itu bisa. Ya, lebih banyak template yang bisa dipakai. Template-nya itu
ada yang free juga. Kalau mau teman-teman pakai yang free bisa. Lalu elemen gambar lebih banyak. Elemen gambar tuh maksudnya gini ya. Ini kayak bunga, terus ya bunga-bungaan, terus bahkan ada logo-logo kayak gini. Instagram, TikTok itu tinggal search. Kalau dulu di Photoshop, aku mesti download dulu di Google untuk PNG-nya. PNG-nya tuh maksudnya yang dia gambarnya cuman logo Instagram, belakangnya blur, kosong. Ya. Terus storage-nya lebih besar dan nggak ada watermark. Nanti kita lihat ya apa itu watermark, sama erase background. Jadi kita bisa belakangnya tuh kita hilangin jadi PNG. Tuh. Nih, ini watermark yang aku maksud. Nih, kalau teman-teman lihat ya udah aku lingkarin ya. Jadi ada Canva tuh kalau teman-teman lihat ada garis-garis. Itu kalau teman-teman lihat itu ada watermarknya. Jadi nggak bersih. Jadi ada logonya. Kalau yang di Pro bersih, nggak ada watermark seperti ini. Ya. Oh, ini di chat ada pertanyaan, boleh langsung aku jawab aja atau gimana? Nggak apa-apa? Kalau untuk pertanyaan nanti bisa ada di itu sih. Oh, nanti ya. Ya, ada di Oke. Q&A-nya, boleh langsung diisi di dalam formulirnya juga. Oke. Tapi kalau ini mungkin pertanyaan yang Relate singkat, ya. Iya, singkat. singkat saja nggak apa-apa. Boleh. Oke, ada yang nanya kalau yang free itu ada info trial 7 hari. Terus suruh isi cara bayarnya. Biasanya dia itu kita free dulu, tapi tetap kita masukin kartu kita. Karena biasanya itu kalau aku otomatis ke kartu kredit. Nah, itu biasanya free dulu 7 hari. Sebelum 7 hari kita tuh bisa stop. Jadi nanti hari ke-7 kita nggak bayar. Jadi kalau mau coba dulu, yang free dulu. Tapi inget kalau udah mau hari ke-7 cepet-cepet di cancel kalau emang nggak mau pakai. Tapi kalau mau pakai ya lanjut. Ya, itu untuk Canva Pro. Oke, next. Jadi selama ini aku pakai Canva tuh buat apa aja sih? Buat bikin logo bisa. Teman-teman misalkan baru punya brand. Terus kayak, aduh logo nih yang pertama. Di Canva banyak banget pilihan untuk bikin logo. Yang udah ada template-nya. Jadi teman-teman nggak usah benar-benar dari nol banget. Kalau misalkan teman-teman berada bayangan, boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman bingung, aduh mau nggak ada ide mau bikin logo apa. Di Canva banyak banget pilihannya. Lalu desain postingan IG, di post dan story itu ada. Bikin invoice juga ada. Bikin PowerPoint ini yang sekarang aku present, ini aku bikin juga di Canva. Jadi teman-teman bisa pakai banyak banget. Bikin sertifikat itu banyak banget. Kalau aku bahas semua satu di sini, kayak kita bisa setengah hari sendiri. Jadi aku akan bahas yang beberapa basic yang bisa dipakai yang aku pakai. Instagram Planner nanti aku kasih lihat. Lalu banner kan biasanya kalau kita di Shopee kan aku juga jualan Shopee, Tokopedia itu suka ada banner di atasnya. Itu bisa juga didesain di Canva. Ya. Jadi semuanya intinya graphic design dan bahkan bisa bikin video juga di Canva. Ya. Nah, ini yang aku bilang logo, kita tinggal search template-nya logo, dia udah banyak pilihan. Terus mau Instagram post, banyak. Dan bahkan kalau teman-teman gini, klik Instagram post, teman-teman pengen warnanya, karena brand teman-teman identiknya warna kuning, Instagram post yellow, masukin. Terus begitu Instagram post minimalis, itu semua akan keluar sesuai filter masing-masing. Lalu Instagram story juga bisa, ya. Lalu Instagram planner ini yang aku maksud, jadi ini beberapa brand yang aku pegang, yang aku buat. Jadi ini kayak collage, jadi gabungin foto-foto. Kalau dulu aku tuh pakai aplikasi namanya Preview. Jadi Preview ini adalah untuk ngelihat planner Instagram kita itu rapi atau enggak, cocok enggak kanan kirinya, warnanya sesuai apa enggak. Aku pakai itu. Tapi karena itu mahal banget, sekitar 200-an per bulan, sedangkan Canva yang aku bayar 95.000 per bulan, itu bisa melakukan hal yang sama. Ya buat apa aku bayarin itu? Jadi aku akan pindahin ke Canva. Aku semua pindahin ke Canva. Jadi setiap brand yang aku punya, aku ada namanya. Oh ini Craving brand gue, Craving Planner, Sila Planner gitu. Jadi itu semuanya udah ada. Jadi ini beberapa yang aku pegang, ini ada jewelry yang punya aku, ada villa, ada clothing, ada coffee shop juga, gitu, ada sekolah, macam-macam. Ini hanya beberapa. Ini bisa teman-teman lakukan. Nah, berikutnya, ini tips sedikit aja dari aku sebelum kita mulai kita tutorial Canva-nya. Tips desain dari aku untuk teman-teman yang mungkin punya UMKM, punya brand, punya merek. Ketika kita punya brand, yang pertama brand identity kita harus kuat. Kita harus punya yang namanya color palette,
font, sama key element kita. Color palette tuh apa sih? Warna yang biasanya dipakai. Kita kayak tadi contoh McDonald. Apa sih yang langsung dibayangkan teman-teman? Kuning, merah. Itu yang udah kalau ketika ngelihat warna itu, kita inget, oh warna itu. Kayak misalkan contoh ada warna Tosca. Itu identik banget sama brand jewelry Tiffany & Co. Jadi kalau aku lihat warna itu, aku bilangnya, oh warna birunya Tiffany & Co loh. Padahal namanya bukan itu, nama warnanya bukan itu. Tapi itu udah nempel di otak kita. Terus font atau jenis tulisan yang kita pakai, itu harus sama kalau bisa. Kenapa? Itu akan membuat orang lebih mudah mengingat. Jadi untuk setiap brand yang aku punya, semuanya udah punya template masing-masing. Oh kalau brand A, fontnya ini, warnanya ini. Key elementnya juga sama. Nanti habis ini aku kasih lihat contohnya. Lalu konten yang teman-teman sampaikan juga harus up to date. Jadi ngikutin yang sekarang, misalkan sekarang lebih banyak pakai meme, terus relevan sama sehari-hari, terus juga informatif. Jadi nggak cuma sekedar teman-teman ngasih caption satu baris, tapi habis itu udah. Terus harus informatif dan memberikan tambahan wawasan. Visual, good picture quality is a must. Harus banget. Jadi kenapa aku tadi bilang Canva Pro worth it? Karena kalau teman-teman lihat desain yang tadi, ada watermarknya kayak, kok ini ada apa sih Canva? Ada garis-garis agak ganggu ya. Nah, sama gambar yang bagus, itu kalau bisa adalah teman-teman ambil gambar produk sendiri. Foto punya sendiri. Bukan nyomot dari Google. Boleh nggak nyomot dari Canva? Ya boleh banget kok. Misalkan cuman untuk masukin gambar selada atau misalkan gambar kopi, boleh nggak? Ya boleh. Tapi tetap harus yang kualitasnya bagus. Jadi jangan ngeblur, jangan juga warnanya yang agak-agak kurang nyatu dengan sekitarnya. Dan atraktif. Pas dilihat kayak langsung, oh kayak tadi yang iklan burger, dibandingin burger sama tulisan, kan lebih atraktif yang ada gambar burgernya. Walaupun polos loh, itu cuma background merah, tambahin burger sama tulisan. Simple, tapi it's better dan tulisan aja. Ya, oke, ini last one. Ini adalah contoh brand yang aku pegang. Ini logo, ini semua aku buat di Canva ya. Logo ini aku buat di Canva. Jadi pilihannya, ini aku mau yang warna-warni dan soft color-nya. Jadi aku pilih logonya seperti ini. Lalu aku membuat color palette-nya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ada tanda pagar, lalu ada kode-kode, itu adalah kode warna. Usahakan kita tahu kode warna punya kita. Misalkan contoh kayak ini kode warna yang tadi kartuku tuh cuma satu. Jadi setiap desain, layar handphone dan layar laptop bisa beda ya teman-teman. Misalkan teman-teman lagi ngedesain di Canva, warnanya pink. Pas di handphone kenapa jadi warnanya agak-agak peach ke ungu ya? Itu bisa karena screen kita beda-beda. Tapi kalau kita tahu kode warna kita, itu nggak akan jadi masalah. Jadi percaya aja sama kode warna yang udah teman-teman lihat dari awal. Ini color palette sama fontnya. Ini jadi sekitaran ini ya, ketika aku bikin desain, warnanya sekitaran ini. Lalu fontnya juga tulisannya aku tulis, kalau yang logo atas namanya Brixton, kalau yang tulisan-tulisan bawah namanya Positions. Ya, jadi ini juga banner yang aku bikin juga dari Canva, template Canva juga. Aku cuma ubah-ubah warna sesuai brand. Key element itu adalah elemen-elemen yang akan aku banyak pakai ketika didesain. Contohnya adalah rainbow, terus begitu ada abstrak-abstrak seperti ini. Nah, ini adalah sesuatu yang memang harus kita tetapkan ketika di brand. Contoh yang tadi aku thank you card ini, kalau yang brand Sila ini kan lebih kayak yang cute-cute, pakai rainbow, terus kayak ilustrasi-ilustrasi. Kalau yang brand gue satunya yang craving ini lebih ke bunga. Jadi itu adalah key element. Oke, sekarang kita akan coba pakai Canva. Aku akan stop share dulu. Aku akan share screen Canva. Jadi teman-teman kalau ada yang udah Canva-nya ready, boleh sambil dipegang gadgetnya, atau mau sambil buka di laptop, boleh visit ke canva.com. Nggak perlu langsung daftar yang pro ya, nggak usah. Teman-teman cukup yang free aja bisa. Sebentar aku share screen dulu. Oke, udah bisa kelihatan? Udah ya? Oke. Ini adalah tampilan Canva di laptop, canva.com. Jadi ini aku udah yang pro ya, jadi kalau teman-teman lihatnya, kok itu bisa kebuka semua, elemennya banyak karena itu. Tapi kalau yang free bisa nggak? Bisa. Ya. Nah sekarang kita akan mulai dengan create a design. Di sebelah kanan atas nih, create a design, dia bisa buat apa aja, ukuran apa aja nih teman-teman bisa lihat semua. Dia sudah banyak pilihannya.
mau bikin kartu, bikin custom kartu, misalkan kartu ucapan nanti untuk kartu lebaran, kartu Natal, kartu banyak, itu kalian bisa pilih. Lalu ada untuk bikin Zoom virtual background bahkan udah ada. Jadi sebanyak itu pilihannya. Bikin book cover, invitation, mau bikin undangan nih, undangan ulang tahun anak, itu juga banyak pilihannya. Ya. Oh, paling aku tambahin tipsnya satu. Ketika kita pakai Canva untuk desain brand kita, kalau bisa ubah-ubahlah sedikit. Jangan sampai benar-benar plek-plek ambil dari template. Sesuaikanlah warna dengan brand kita, atau gambar-gambarnya diubah sedikit. Kalau plek-plek juga nggak apa-apa, tapi kalau memang kita benar-benar mau buat brand identity kita kuat, sesuaikan aja. Ya. Sekarang kita akan mulai dengan, aku coba custom size ya. Nih, custom size di sini, width sama height. Width itu kayak panjang, height itu kayak ke bawahnya berapa. Ada pilihannya pixel atau sentimeter, inch, milimeter, terserah teman-teman cocoknya yang mana. Kalau misalkan pixel, Instagram post biasa itu 1080 kali 1080 ukurannya, dan itu bisa Google ukurannya. Kita coba ya, 1080 kali 1080. Kita create a new design. Nanti teman-teman akan dibawa ke screen yang lainnya. Bentar, aku harus tinggalin. Oke, agak loading ya, maaf. Nah, ini adalah template yang sudah tersedia. Nah, teman-teman misalkan nih, mau bikinnya, kita coba quotes. Quotes ya. Quotes. Minimalist quotes misalkan, atau travel quotes. Nah, ini pilihannya udah banyak banget. Di sini teman-teman bisa lihat. Scroll aja terus, pilihannya banyak. Kalau misalkan teman-teman mau yang, misalkan untuk food juga boleh. Terserah. Kita akan pilih satu ya. Kita coba pilih yang paling atas aja. Atau aku buka dari sini ya. Yang ini. Oke, kita pilih yang ini. Up. Nah. Jadi kalau teman-teman lihat, diklik, dia langsung jadi. Lalu gimana cara ganti-gantinya? Ini diklik 2 kali, teman-teman bisa geser-geser. Klik di kanvas paling belakangnya, klik geser-geser. Bisa. Di handphone bisa nggak? Sama bisa ya, diklik aja. Terus mau ganti gambar nih, gimana ya? Kalau misalkan mau ganti gambar, ini aku di laptop ya, kalau di handphone agak beda sedikit. Di sini, teman-teman juga bisa ke Elements. Elements di sini adalah gambar-gambar tambahan seperti ini. Ada yang gerak-gerak juga. Kalau teman-teman lihat di sini ada stickers, itu bisa bikin gerak-gerak. Misalkan aku klik ya. Nah, dia langsung nambah, bisa gerak-gerak. Kita tambahin sini. Misalkan. Itu bisa juga. Sini. Ya, kalau mau delete, tinggal ini yang gambar tong sampah. Ya. Nah, enaknya kalau di laptop menurut aku, banyak shortcut yang kita bisa pakai. Misalnya contoh ini, aku tinggal klik tombol delete di laptop. Langsung hilang. Kalau di handphone kan kita nggak ada tombol, jadi harus kita klik manual seperti tadi. Nah, kita sekarang ganti background dulu ya. Elements-nya ini mau pakai foto sendiri, misalkan foto kita bisa nih. Kita bisa upload foto kita sendiri. Nih, tinggal di upload files. Kalau ini kan file-file memang sudah aku pernah download, aku upload ya. Misalkan contoh salah satunya adalah ini aku pakai yang baju deh. Yang pernah aku upload. Aku akan klik gambarnya, lalu aku akan tarik ke belakang sini sampai dia ganti. Ya. Jadi aku ulangin lagi, diklik di gambarnya, tahan, lalu dibawa sampai dia berubah. Bisa digeser-geser nggak? Bisa. Ini. Tuh. Tapi aku misalkan aku mau yang ini aja. Oke. Kayak gini ya. Misalkan ini. Aku sesuaiin atas bawahnya udah oke atau belum nih posisinya. Jadi kalau sudah oke, teman-teman bisa sesuaiin lagi. Nah, bisa nggak ngedit fotonya? Bisa. Foto belakangnya bisa nggak kita warna-warnain? Bisa. Diklik di belakang, lalu edit image. Di sini dia bisa kita naikin brightness-nya, mau ditambahin terang, mau digelapin, itu bisa. Kontrasnya dinaikin, diturunin, itu bisa. Ya, ada filter juga. Kalau teman-teman mau filter, kasih filter. Ya, tapi kalau aku pribadi biasanya aku akan
edit dulu di aplikasi Lightroom untuk sampai fotonya aku suka, aku bagus, baru aku upload langsung di Canva. Karena terbatas ya, untuk editannya di Canva agak terbatas. Kalau aku nggak jadi, bisa undo. Ya, di undo. Oke. Nah, ini ada lagi yang namanya background remover. Background remover itu apa? Background remover adalah yang tadi aku bilang. Jadi gambarnya itu belakangnya hilang. Contohnya, misalkan aku masukin logo ini. Tek, masukin foto. Loh, ada putih-putihnya, jadi jelek. Jadi kita akan klik, lalu kita edit image, lalu kita klik yang namanya background remover. Tapi kalau yang ini hanya ada di Pro ya, dia akan loading, kita nggak perlu susah-susah erase satu-satu belakangnya. Kalau dulu aku pakai aplikasi berbeda, nah sekarang dia udah hilang. Nih kita bisa sesuaiin ukurannya ya. Nah aku bisa kecilin, lalu aku taruh di tempat yang aku mau. Misalkan di mana ya, di sini. Gitu. Ya, itu untuk background removernya. Lalu kita akan lanjut ke sini. Nah kita mau lihat ini nih, sebentar aku mau geser. Oke, kita mau tulisan, ganti tulisan. Ini tulisan ini kita drag semua, select all, lalu kita pilih font yang kita mau. Nah, di Canva bahkan bisa juga upload font yang kita mau. Misalkan ini, ini untuk brandku, sebenarnya yang positions ini tuh nggak ada di Canva. Bahkan Canva Pro pun nggak ada. Tapi di Canva Pro kita bisa upload sendiri font kita, bisa pilih. Ya, tapi banyak nggak pilihan font yang udah di Canva? Oh banyak banget, jadi nggak usah khawatir. Aduh gimana caranya? Banyak banget pilihannya, teman-teman bisa pilih ya. Misalkan kita coba, kita mau ganti-ganti nih ke yang ini. Boleh. Mau dibesarin lagi tulisannya? Bisa, di plus. Dikecilin juga bisa. Kalau mau ganti warna, sebelahnya. Text color. Nah, kita gini. Aduh, warnanya pengen sesuai sama baju yang belakang nih. Kita mau pilih warna teksnya. Bisa. Kita pilih yang tanda plus. Add a new color. Nah, ini teman-teman lihat di sini nih kode warna yang aku bilang. Nah, misalkan teman-teman udah tahu nih, oh kode warna brand aku tuh 343434. Ini abu-abu tua. Nah, dia langsung akan berubah warnanya. Dan hebatnya lagi Canva, lihat teman-teman di sini ada pilihan warna yang sudah sesuai dengan gambar yang memang ada di sana. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, langsung aja klik. Dia sudah sesuai dengan warna, jadi dia ngedetect, oh gambar ini tuh warnanya tuh ini. Dia langsung keluar. Tuh, kuning sesuai dengan pitanya yang ada di baju. Atau teman-teman pengen pilih spesifik, bisa juga. Di plus, lalu di sini ada tulisan pick a color from the design. Kita klik. Nah, di sini dia akan muncul seperti pena. Nah, ini kita cari nih. Tuh, segitu banyaknya spektrum warna, kita mau pilih yang mana? Oh, mau warna tiangnya aja ah. Nah, gitu. Sorry. Ini aku ke share yang mana ya? Sebentar. Aku ulang share-nya dulu. Oke, udah bisa lihat lagi ya. Nah, tadi seperti itu ya. Untuk pilih warna. Itu untuk basic warna. Nah, yang lain-lain nih, seperti ini bisa nggak diganti warna? Oh, bisa. Lihat nih, di sini ada dua warna. Satu hitam, satu putih. Ah, maunya warna biru sama kuning gitu. Kuning. Bisa juga. Kita sesuaiin sama mirip sama warna baju. Lalu, ini kalau teman-teman lihat nih, di belakangnya background-nya yang bentuknya agak setengah lingkaran ini, dapat dari mana sih ini? Ada di Elements. Elements itu adalah di sini kita mau cari misalkan circle, lingkaran. Bisa kita klik. Nah, oh kok warnanya gini sih? Ganti aja, bisa. Seperti tadi, color-nya kita lihat, oh mau warna biru bajunya. Oke, lalu kok tadi yang belakang dia bisa agak-agak transparan? Nah itu namanya opacity. Opacity ini ada di sini, di bagian nih kalau teman-teman lihat ada positions, ada titik 3 di more. Di sini ada ini satu-satu ya.
Underline, kalau underline berarti tulisannya dikasih garis. Kalau ini uppercase, berarti semua tulisan yang teman-teman tulis dia berubah jadi caps lock. Otomatis kita nggak usah tulis satu-satu ulang lagi. Lalu di sini copy stylenya, jadi misalkan mau copy sama persis stylenya bisa. Nah ini yang transparency, atau kita kalau di Photoshop aku dulu sebutnya opacity. Kita bisa biar dia lebih transparan seperti ini. Tuh, mau tebel, mau tipis, itu bisa disesuaikan di sini. Ini agak tipis, ya. Kalau ini link tuh dikasih link, kalau diklik nanti dia nggak, diklik nanti dia bisa geser ke link lainnya. Nah, ini misalkan ya, aku mau ganti nih, putihnya aku nggak suka nih. Nah, kok digeser-geser gini tulisan sama belakangnya nggak lepas sih? Ini biasanya karena dia di grup. Kita bisa ungroup. Kalau grup kan berarti dikelompokin jadi satu. Jadi biar kita ketika geser, semuanya ikut kegeser. Tapi aku nggak mau, aku mau tulisannya aja, tapi belakangnya aku nggak mau. Ya udah, ungroup. Nah, dilepas. Sekarang tulisan sama background-nya itu sekarang kepisah. Nih, tulisan bisa aku geser. Belakangnya aku nggak mau pakai yang ini, aku delete. Nah, ini aku taruh di tengah-tengah. Tulisannya, ya kok tulisannya di belakang Kak, jadi nggak kebaca gitu. Tinggal ganti position. Position di sini ada tulisan position. Kita akan majuin forward, dia akan jadi di depan. Loh, ini gambarnya kok jadi di belakang juga si tanda kutip. Berarti layer si lingkaran ini mesti kita bawa ke belakang. Caranya sama, tadi position, kita backward. Nah, dia jadi di belakang sekarang. Ya, ini ada tulisan ini. Ini aku nggak mau. Auto, boleh deh. Aku ganti warna aja ke putih biar lebih kelihatan. Oh, nggak kelihatan juga ternyata. Karena dia terlalu kecil, kayak aku hapus aja ya. Ya, kayak gini. Ini adalah untuk quotes. Untuk biasa ya. Nih, digeser-geser sesuai. Terus dia juga punya kayak grid. Jadi kita tahu ini udah di tengah atau belum. Kayak gitu. Ini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya. Ini ada 3 logo di atas. Di only allow replacing content. Ini di lock. Jadi kita nggak bisa geser-geser. Yang berikutnya ada duplicate page. Berarti kita copy sama persis. Misalkan kita mau bikin quote-nya sama persis, settingan sama persis, cuma pengen lihat di belakangnya. Kita akan pilih duplicate. Jadi page pertama dan kedua sama persis. Cuma kita mau ganti belakangnya aja nih. Pengen gambar yang lain misalkan. Aku sekarang pakai gambar croissant. Gitu misalkan. Ya, itu bisa sama persis. Gini. Kalau nggak jadi, oke, undo. Nah, ini mau dihapus? Bisa. Nah, terus yang paling kanan ini apa? Add page. Dia blank lagi. Kosong lagi, canvas baru lagi. Kita mulai lagi yang lain. Misalkan sekarang nggak mau travel quotes, kita sekarang mau food. Oh, bisa bikin food menu juga by the way. Ya, food menu pun di sini ada template-nya. Terus kita mau ini nih, kita bikin logo ya. Logo, ini pilihannya banyak. Nih, nah kita akan lihat caranya supaya tulisannya ini bisa ngelinker. Ya, misalkan gini, kita mau bikin tulisannya ini misalkan nama brandku deh ya, Craving. Nah, kok bisa dia tiba-tiba ngelengkung? Nah, di sini ada di effects, terus pilih yang, nih ini stylenya macam-macam ya. Ada yang bisa ada shadow-nya belakangnya, kalau teman-teman lihat ya agak ini, aku gedein dulu. Terus nggak bisa. Oke, ini aja. Dia tulisannya agak ada shadow-nya. Lalu shape yang bikin dia melengkung. Kita pilih shape, lalu yang curve. Di curve di sini kita bisa nih, mau lengkungnya seberapa lengkung, mau dilurusin, lengkung ke atas, bisa. Nah, kita sesuaiin. Oh, oke, segini cukup. Cukup deh. 53 gitu. Terus kita taruh di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Lalu ini tulisannya mau diganti ke tagline brand kita. Misalkan ini. Nah, kok panjang banget, mau dikecilin. Oke, kecilin tulisannya. Terus tapi kok habis itu jadi lengkungnya terlalu lengkung. Oke, kita benerin dulu. Agak gini. Coba.
Aku lengkungnya salah tadi. Kita curve-nya harus ke arah sebaliknya, gini. Gini. Ya, disesuaiin. Oh, masih kurang. Dikit lagi, naik. Ya, ini. Jadi bikin logo pun bisa ya. Terus gambar yang di tengah ini tuh bisa hilang. Kita mau ganti ke jewelry, kita tambahin di elements ya. Elementsnya ini aku cari jewelry. Nah, misalkan aku mau tambahinnya ini. Ya, dia ada yang goyang-goyang juga. Kita bisa pilih macam-macam ya. Misalkan aku pilih dulu yang ini. Ini. Kecilin. Oh, nah ini kenapa ketika aku klik, kok dia ngikut karena dia posisinya lebih di depan daripada si gambar. Jadi kita akan pindahin dulu posisinya ke belakang. Dia di belakang. Nah, sekarang yang ini. Nah, kita sesuaiin. Jadi kecilin. Nah, itu untuk logo ya. Nah, sekarang aku pengen kasih lihat juga cara resize yang memang ada. Nah, ini sebentar, aku kemarin udah sempat bikin contoh. Oh, tadi udah ya. Oke, sekarang kita akan resize ya. Untuk foto ini kita akan resize. Di bagian kiri ada home file resize. Kita akan resize, pilih mau ke resize ukuran apa. Oh, aku resize pengen ke Instagram story. Ya udah, berarti 1080 kali 1920. Ya, mau copy and resize atau resize aja. Kalau resize, file yang kotak ini akan hilang, langsung berganti ke ukuran gede. Tapi biasanya aku copy and resize, jadi ada tetap 2. Ya, jadi kita nggak pusing-pusing. Copy and resize, dia akan berubah langsung ke yang ukuran Instagram story. Jadi panjang. Ya, jadi kita nggak pusing-pusing. Nah, dia langsung panjang gini. Tuh. Ya, jadi teman-teman nggak pusing. Harus pindah-pindahin lagi. Oke. Sebentar, ini ada pertanyaan. Oke, untuk soal font bisa dipakai untuk bisnis nggak ya? Soalnya kalau pakai untuk pribadi, pakai untuk bisnis. Nah, sebenarnya kalau font itu di Google, kalau misalkan kita itu sudah pakai yang ada di Canva, sebenarnya itu nggak masalah dipakai untuk bisnis. Tapi biasanya yang bermasalah adalah kalau kita download fontnya lagi dari Google, lalu mereka tuh biasanya kalau di sebelah kanan ada tulisannya bayar, free, atau kayak kasih donation untuk si pembuat fontnya. Biasanya kalau yang kasih donasi, kalau bisa, ya kita bayar. Makanya aku lebih prefer kalau memang ada font-font yang kita ketemu cocok dan gratis, aku lebih prefer itu sih. Jadi kalau font-font yang di Canva yang sudah ada, itu ya sudah apa ya, sudah legal istilahnya dipakai di Canva gitu. Tapi kalau yang kalian download lagi, kayak misalkan aku kan ada tuh font yang aku download terus aku masukin lagi ke Canva. Itu yang baru bermasalah mungkin ya kalau ketahuan istilahnya. Tapi kalau misalkan nggak ketahuan, ya nggak masalah. Tapi tetap kita ya kalau bisa yang legal, yang legal. Kalau bisa yang kita memang nggak curi-curi, ya jangan curi-curi. Termasuk gambar juga. Jadi kalau bisa kita produk juga punya foto produk kita sendiri dan nggak ngambil dari produk orang lain. Itu lebih baik gitu. Tapi kalau untuk elemen-elemen yang sudah ada di Canva, itu memang sudah disediakan oleh Canva dan bisa dipakai. Makanya ada yang Canva Pro dan yang free. Kalau yang Pro kan kita sudah bayar. Dan font, pilihan font itu lebih banyak ketika di Pro. Kenapa? Kita bayar untuk penggunaan font tersebut. Ya, gambar juga termasuk. Gitu. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau tahu lebih banyak, di YouTube, di Instagram itu banyak banget hack, Canva hack. Terus kalau mau cari di Pinterest, itu juga banyak kayak keyword untuk cari elemen-elemen lucu. Misalkan kalau kita cari elemen, kita cuma cari flower, ya udah, kita nggak bisa spesifik dapat. Ini mungkin aku kasih tahu satu dulu. Ada yang namanya magic recommendation. Contohnya aku baru dulu ya. Nah, misalkan ini kita pilih flower-nya itu yang modelnya kayak gini. Yang ini ya. Oke.
Pas kita masuk, biasanya dia akan muncul magic recommendations. Apa itu? Dia mirip-mirip ininya, stylenya. Kalau teman-teman lihat gambar-gambarnya tuh rada mirip. Ya, jadi kita bisa tambah-tambahin kayak gitu. Ya, dia akan muncul yang namanya magic recommendations. Jadi dia akan rekomend terus. Lalu tadi aku lupa kasih tahu, di sini juga ada photos. Photos itu biasanya untuk background yang bisa kita pakai. Ini kita bilangnya background. Kita pilih photos, dia langsung bisa keluar untuk background yang kita pilih. Atau misalnya kita mau kayak gini, klik, masukin. Ya, gitu. Keunggulannya Canva, ini key elemennya itu belakangnya udah langsung kosong, jadi nggak ada kotak putih. Terakhir dari aku ada yang namanya logos. Kalau di sini teman-teman lihat ada template, elemen, upload, text, style, audio, logos. Logo di sini adalah kumpulan logo-logo. Nih kayak kemarin aku bikin Pepo. Terus ini logo-logo yang memang aku kerjain. Wah, ketahuan semua. Kita sampai sini aja. Kita masukin logonya Pepo. Nah, tuh. Jadi kita nggak usah cari-cari gambar lagi. Kita langsung masukin. Atau ini udah ada. Ya, jadi kita cuman perlu klik sekali logo-logo yang biasa kita pakai ini. Gitu. Oke, so far dari aku itu mungkin lebih ke pertanyaan ya nanti. Itu basicnya banget dari Canva. Nanti sebenarnya bisa learning by doing sih semuanya. Kita coba, baru nanti kita bisa tahu, oh ini tuh buat ini. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan boleh, silakan, thank you. Oke, ya. Terima kasih untuk Audrey ya yang sudah memberikan Ya, kita thank you. pemaparan tentang Canva juga. Ternyata banyak sekali yang bisa kita pakai loh untuk Canva. Saya aja baru tahu nih, ternyata banyak fitur-fitur. Kalau selama ini dulu pernah pakainya Photoshop, aduh rumit banget itu. Semuanya toolsnya harus dari dasar kita bentuk, kita bikin kotaknya, lain-lain. Tapi kalau dari Canva sudah banyak sekali template-template yang bisa langsung dipakai. Jadi kita nggak usah cemburu ya lihat IG orang lain. Kenapa sih desainnya bagus sih? Kok gue susah banget gitu ya. Ternyata ada banyak tips-tips and tricks ataupun jalan-jalan pintas nih. Kita pasang-pasang beberapa template, kita bisa membentuk sebuah tampilan yang lebih menarik untuk IG kita, untuk produk toko kita juga, ataupun nanti di marketplace kita mau bikin-bikin foto-foto yang lebih menarik dengan ada desain dan tampilan-tampilan lain. Wah, ternyata melalui Canva itu bisa banget nih, oke banget. Nah, kalau nanti kita akan ada tanya jawab mungkin setelah kita ada sedikit memberikan juga untuk informasi tambahan mengenai mungkin suatu dan Pepo. Habis itu kita mungkin bisa untuk memberikan jawaban-jawaban yang dari pertanyaan-pertanyaan beberapa yang sudah masuk. Nah, dari sini saya juga akan memberikan pemaparan dikit tentang Store to Go. Jadi bolehlah ya, waktunya mungkin sekitar 10 menit saja. Jadi kita di sini Store to Go sama Pepo itu adalah penyedia jasa. Nah, kalau kayak dari tadi Audrey itu bisa memberi jasa juga ya sebagai dia punya manajer untuk social media manager, bantu beberapa brand-brand ataupun brandnya sendiri itu untuk mengelola IG mereka. Kalau tadi kita lihat jadi IG-nya lebih menarik, menawan, sehingga menciptakan sebuah brand identity yang orang pas lihat, waduh ternyata ini nih, Cravings ya, tadi ada mereknya juga, wah ini, jadi orang keinget Cravings itu apa gitu. Nah kalau untuk dari kita ini Store to Go kita jasa penyedia supaya orang bisa lebih gampang berjualan, bisa bikin toko online juga ataupun mengelola toko di melalui Tokopedia, Shopee melalui satu platform biar lebih memudahkan. Jadi kita Store to Go ini adalah solusi untuk e-commerce. Jadi kita ada menciptakan platform ini dan juga seluruh ekosistem kita untuk membantu para penjual. Kalau dari yang ikut mendaftar saya lihat juga banyak ya. Kita ada sekitar 3-4 dari yang mendaftar itu semuanya juga ada menjualan online dan ada yang mungkin pengen menjualan online juga mencoba tapi belum tahu caranya. Apa sih dasar-dasarnya dari branding, bikin desain yang bagus, menawan. Nah, kita ini dari Store to Go bisa bantu melalui jasa
yang dimana ini adalah perusahaan yang sudah berdiri selama 30-an tahun, kita dari logistik terus berkembang selama 30-an tahun ini sampai sekarang kita juga mempunyai anak perusahaan yaitu untuk e-commerce enabler. Jadi kita memberikan solusi untuk menjalankan bisnis yang mau mengembangkan secara online. Jadi kita memang sudah 30-an tahun, jadi sangat bisa dipercaya juga. Nah, solusi kita ada 3 yang menjadi utama, yaitu e-commerce enabler, e-commerce fulfillment, dan juga store to go platform. Nah, solusi kita yang pertama ini e-commerce enabler adalah bagi yang mungkin punya toko, punya brand, ataupun punya barang, produk, tetapi butuh manpower nih untuk yang ngelola, ataupun yang bingung bagaimana sih saya mau gedein barang saya punya produk, ya terutama di sini kan mungkin ada pengusahawan, ada UMKM, ada yang punya produk, tapi bingung nih kelolahin tokonya gimana, online-nya gimana gitu. Nah kita bisa bantu nih, biar kita yang handle untuk semua kelola toko, kontennya, isinya, kata-kata, semuanya bisa kita bantu dalam penjualan juga, laporan dan lain-lainnya, jadi bisa terima beres. Nah pemilik barang maupun pengusaha di sini bisa hanya fokus saja produksi sajalah, nanti kita yang atur untuk penjualannya. Nah, keduanya kita ada e-commerce fulfillment, jadi kita juga menyediakan gudang nih. Jadi ada gudang untuk di mana kita bisa bantu kalau yang sudah punya toko jualan tapi mau lebih expand lagi, terus butuh tempat penyimpanan. Makin hari itu penjualan makin banyak, gudang tempat makin sempit. Rumah bukan kayak rumah lagi, wah kamar tamu, ruang tamu udah kayak gudang. Nah kita ada gudang beneran nih, yang bisa dimana kita kelola, kita bantu untuk atur-atur pengiriman. Nah seperti itu juga kita bisa bantu. Yang ketiganya platform, nah ini yang paling menarik buat kita dan juga bisa, yaitu kita platform ini bisa untuk mengelola Tokopedia, bisa mengelola di Shopee juga, dan lainnya untuk bisa kelola order management dari laporan dan lainnya bisa semuanya terlihat. Nah dari sistem ini juga kita bisa untuk bikin toko katalog online juga. Nah terutama kan jualan di IG ya, kadang-kadang kita hanya pajang foto. Pas orang mau beli tanya dulu, halo Gan, halo sis, ada ini barang ada atau tidak. Nah kalau kita pakai platform ini, kita bisa bikin katalog nih langsung. Mereka bisa langsung pilih berapa banyak produk yang mereka mau, kuantitinya berapa, bisa langsung juga bayar melalui sistem ini. Kita ada sistemnya untuk pembayaran, jadi aman sekali. Untuk biasanya kalau orang transferan, totonya nggak datang barangnya, ataupun bilang udah transfer, totonya resinya palsu. Nah, kalau kita ini kan semua sudah melalui sistem, jadi semuanya bisa kelihatan. Nah ini gudang kita, yang kita ada di seluruh Indonesia, berbagai titik, kita semuanya ada. Nah ini adalah platform kita sistem, yang dimana kita bisa lihat nih pendapatan penjualan kita baik di Tokopedia, Shopee, kedepannya kita buka lagi sedang ciptain untuk Lazada dan juga untuk toko online kita sendiri. Jadi kita tahu nih hari ini hari apa penjualannya berapa gitu. Jadi kita bisa strategi kedepannya seperti apa. Nah untuk waktu kedepannya saya undang mungkin untuk rekan saya Michelle yang akan mendemokan apa sih yang sudah bisa dijalani, terutama untuk mengelola marketplace ya. Tokopedia, Shopee, kita memang sudah ada nih beberapa klien kita kasih lihat saja apa sih yang bisa tampilannya secara singkat. Silakan untuk Michelle. Halo, selamat siang buat kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, saya Michelle Tugo. Sebentar, saya on cam dulu sebentar. Ya, udah kelihatan dan udah jelas mungkin suaranya? Suaranya jelas. Oh, suaranya jelas ya. Oke. Mukanya juga jelas. Oke, saya izin untuk share screen ya, kakak-kakak semuanya. Oke. Nah, untuk screen saya sudah terlihat jelas semuanya? Di saya udah. Oke ya, udah ya.
Oke, jadi seperti yang Kak Vincent mention sebelumnya, kita dari Store to Go. Jadi Store to Go itu ya intinya untuk membantu untuk para seller-seller online itu untuk membantu penjualan online-nya gitu ya. Nah, ini dashboard utamanya Store to Go. Jadi seperti yang Kak Vincent ngomong, kita bisa melihat analisa produk dan toko kita itu di satu dashboard aja. Jadi kita bisa lihat misalkan untuk perkembangan penjualan kita untuk per tahun, per bulan, atau per minggu itu kita bisa pilih aja. Nah, ini yang untuk per tahunnya. Nah, di sini kakak-kakak seller semua bisa lihat nih untuk per bulan itu revenue-nya itu di berapa gitu. Nah, kita di sini juga bisa lihat status pesanan. Nah, ini misalkan ada yang untuk menunggu pembayaran, pesanan baru, pesanan diproses, itu kita bisa lihat semua di satu dashboard ini. Tuh, kita bisa lihat sales channel juga, sales channelnya, dan kita bisa lihat total pendapatan kita itu berapa, dan dari mana aja. Gitu. Mungkin sekarang saya langsung masuk ke integrasi aja kali ya, integrasi marketplace ya. Gitu. Nah, untuk sekarang kita masih on develop itu Lazada dan Blibli. Nah, yang bisa aktif dipakai sekarang itu Shopee dan Tokped. Gitu. Nah, ini Shopee dan Tokped-nya ini saya udah integrasi gitu ya. Nah, mungkin saya kasih tahu cara singkatnya aja untuk integrasi marketplace gitu ya. Nah, kalau misalkan kakak-kakak semua ada di Tokped atau Shopee gitu ya, misalkan toko online-nya di Tokped atau Shopee, ini bisa langsung klik aja di sini Shopee, klik mulai sinkronisasi. Nah, ini kakak tinggal isi nomor handphone, lalu tinggal isi passwordnya. Ini nanti udah langsung otomatis kalau Shopee integrasinya. Gitu. Nah, seperti yang punya saya itu udah integrasi dengan Shopee dan Tokopedia. Gitu. Nah, nanti mungkin kalau emang dari kakak-kakak seller semua ada yang mau video tutorialnya, ini bisa nanti saya share gitu ya, link video tutorialnya untuk Shopee dan Tokopedia. Gitu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanya kakak-kakak? Atau boleh saya lanjut lagi? Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lanjut untuk upload produk ya. Upload produk dari Store to Go ke Marketplace gitu. Bentar saya. Oke, nah. Jadi platform ini itu bisa langsung Shopee, Tokped, semuanya bisa lihat dalam satu sistem ya. Jadi tidak perlu harus ke buka seller Tokopedia, seller Shopee, kelola satu-satu. Jadi satu tempat langsung semuanya ada ya. Betul, Kak. Nah, jadi seperti yang Kak Vincent ngomong gitu ya, ini kita bisa lihat daftar transaksi kita ini di dashboard transaksi di sini. Nah, misalkan kakak ada pesanan dari Shopee, Tokopedia, Lazada, atau Blibli, ini kakak bisa lihat sumbernya ini di sini. Misalkan ini sumbernya Shopee, dan di sini ada Tokopedia. Gitu. Nah, jadi kakak seller semua ini bisa memproses pesanannya ini lewat dashboard Store to Go aja. Gitu. Nah, ini ada contohnya nih Kak. Misalkan di sini, ini pesanan udah selesai. Nah, jadi dari pesanan masuk, pesanan diproses, ini kakak cuma bisa lihat di dashboard Store to Go aja. Gitu. Cukup satu dashboard aja, itu maksudnya. Oke, sekarang aku coba upload produk manual, lalu aku akan upload juga ke Marketplace. Nah, ini dashboard untuk produknya ya Kak ya. Jadi untuk dashboard produk, kakak bisa lihat nih, produk ini itu udah diupload kemana aja sih? Misalkan udah diupload ke Shopee, atau udah diupload ke Tokopedia atau Shopee, atau diupload ke keempat toko, Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli. Ini kakak bisa lihat di sini. Di nama toko. Gitu. Oke, sekarang aku upload produk ya Kak ya. Ini dashboard untuk
upload produk, tambah produk manual. Tuh, ini foto produk yang kita isi namanya. Jauh. Mobilnya nggak ada. Oke, nah di sini kita bisa atur harganya juga, Kak. Aku misalkan taruh di sini 5.000 harganya, SKU-nya. Di sini kita bisa isi deskripsi produk juga. Itu untuk tulis anak. Nah, di sini kita harus isi ya, Kak, untuk yang ada tanda bintang merah di sini, ini berarti wajib diisi. Saya isi di sini. Oke, kita klik simpan. Nah, di sini kalau produknya udah masuk, ini kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita masukkan stok. Tuh. Nah, di sini aku pakai gudang store to go. Store to go, jadi misalkan ada pesanan atau apa, jadi nanti dari tim kami yang akan memproses pesanannya gitu. Ini kita klik dulu di sini. Nah, jadi ada dua tipe pengiriman ke gudangnya. Ini bisa dijemput atau antar sendiri gitu. Kalau aku selalu pakai antar sendiri. Kita klik estimasi tibanya, lalu kita klik di sini tambah produk. Kita klik produk manual. Nah, kenapa ada muncul nama toko di sini? Ini misalkan kakak udah integrasi dari Tokped atau Shopee, lalu import produknya ke toko store to go. Ini kakak tinggal klik aja produk tokonya, misalkan toko dari Shopee atau toko dari Tokopedia, kakak tinggal klik aja salah satu, nanti produk yang udah diimport itu nanti akan muncul di sini. Lalu saya klik ini, klik produknya apa, lalu kita isi stoknya. Jadi aku isi 10 dulu, lalu klik permintaan PO. Oke, sebentar sambil tunggu diproses. Aku akan tunjukin cara import dari marketplace ya. Oke, jadi untuk platform ini, kalau kita mau upload produk-produk, update produk di beberapa marketplace, bisa kayak tadi yang sudah didemokan. Dari produk tinggal kita upload, centang beberapa marketplace-nya, semuanya akan auto update sekaligus. Jadi ini tanpa ribet, kita bisa membantu untuk terutama para seller ini kelolanya lebih mudah dan lebih cepat. Yes, betul Kak. Jadi mempermudah lah, intinya mempermudah dari segi upload, untuk mempersingkat waktu juga gitu ya. Misalkan kakak mesti upload satu-satu untuk Tokopedia atau Shopee itu kan makan waktu tuh. Nah, dari kita di sini kita bisa create produk manual di satu dashboard, lalu kita push ke Tokopedia atau Shopee atau Lazada atau Blibli langsung sekaligus. Gitu. Oke, sambil nunggu PO-nya diproses sama tim gudang kita, aku akan tunjukin ke kakak cara import dari marketplace. Jadi import dari marketplace itu produk yang kakak udah upload ke Tokopedia atau Shopee, ini akan kita bisa tarik Kak masuk ke store to go. Gitu. Caranya klik di sini, di pojok kanan atas ya, tambah produk, lalu ada dua pilihan, tambah produk manual dan import dari marketplace. Kita klik di sini. Nah, misalkan kakak produknya yang lebih aktif itu ada di Tokopedia atau misalkan ada di Shopee, kita tinggal klik aja salah satu ya. Nah, aku di sini aku klik yang Shopee. Oke, nah
Di sini ada 2 kolom ya, master product dan Magic Aladdin. Jadi master product itu produk-produk yang sudah kita upload ke Store to Go, Kak. Jadi kita bilangnya master product. Ya, untuk yang Magic Aladdin, ini produk-produk yang ada di Shopee tokonya Kakak. Misalkan nama tokonya Magic Aladdin gitu ya, contoh. Ini Nah, ini nama toko. Jadi ini produk-produknya, Kak. Jadi bisa lihat di sini semua produk yang ada di Shopee-nya Magic Aladdin. Nah, ini kalau sudah, Kak, di sini kita klik aja import semua produk. Lalu kita klik lanjut import aja ya, karena aku udah import barangnya, jadi pasti akan muncul semua di sini. Tuh, nah, kalau misalkan Kakak klik lanjut import, nanti produk ini akan muncul semua, Kak, di sini. Dan otomatis langsung ada nama tokonya di sini, langsung dari Magic Aladdin. Gitu. Tapi yang kita tarik itu hanya produknya ya, Kak. Jadi kalau misalkan untuk stok, jadi Kakak harus isi juga di Store to Go. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan atau... Oke, mungkin bagi yang tertarik ataupun ingin tahu lebih lanjut boleh menghubungi kita di Store to Go. Kita sangat welcome sekali untuk mendemokan nanti apabila butuh untuk demo lebih lanjut. Oke. Terima kasih untuk Michelle, ya, adik Michelle yang sudah mendemokan untuk kita. Ya, terima kasih Pak Vincent. Ya, jadi kita ini platform ini sangat lengkap sekali untuk kita yang mau berjualan online. Jadi semua stok bisa tersatukan dalam satu sistem, semua beberapa platform dalam satu sistem, semuanya mudah sekali. Nah, inilah mungkin sedikit intro dari Store to Go. Selanjutnya mari bagi teman-teman yang masih di sini, boleh kita akan masuk dalam tanya jawab. Dan tadi kita sudah menerima banyak yang tanya-tanya ya pas untuk sesi Canva tadi. Boleh untuk ditampilin lagi apakah mungkin pertanyaan-pertanyaannya akan kita bantu bahas bersama untuk menjawabnya. Oke, jadi tadi ini kita sudah ada beberapa 7 pertanyaan. Nah, ya, ada yang kita lihat ya. Kak mau tanya perbedaan Canva Pro yang education dan yang biasa apa aja, kayak mungkin ya ini boleh kita undang untuk Audrey untuk bisa membantu untuk membalasnya ataupun menjawabnya. Silakan. Aku coba satu-satu ya dari pertanyaannya. Oke. Perbedaan Canva Pro dan Edu ya. Sebenarnya kalau misalkan yang Canva Education aku memang nggak pernah coba. Maksudnya dulu aku juga ngajar, by the way, aku juga guru. Tapi aku nggak pernah masuk ke Canva Education. Karena menurut aku ketika aku pakai Canva yang biasa pun tetap bisa. Kayak contoh kemarin aku bikin game untuk anak-anak, itu ada juga. Jadi aku masuk ke presentation, create game presentation. Dia juga banyak pilihan game yang kita bisa pakai. Template-nya udah ada. Lucu-lucu juga, cocok untuk anak-anak. Tapi bedanya hanya, setahu aku, hanya ya tulisannya beda. Kalau yang di sebelah kiri itu ada personal, kalau itu pribadi. Ada juga yang education. Bedanya kalau nggak salah ketika kita pakai yang pro, yang biasa, kita search keyword, gambar, itu semuanya keluar. Tapi kalau misalnya education, kayaknya lebih kesaring. Pilihannya nggak sebanyak kalau yang general, yang open. Karena mungkin dia kesaring karena untuk education mungkin ya. Dan itu ada kelas-kelas. Jadi kalau nggak salah dia tuh bisa kayak Google Classroom. Jadi kita bisa untuk join, anak-anak join mungkin, atau per kelas kita. Tapi jujur aku education aku memang nggak pakai di Canva ini ya. Gitu. Oke, jadi kalau gitu yang lebih mahal atau lebih murah tuh jadinya education? Kalau education itu setahu aku free. Kalau pro free. itu bayar. Oh, mungkin itu buat ngajarin orang untuk Canva kali gitu. Education mungkin lebih pakai ke guru kali ya. Guru untuk pakai untuk kasih anak-anaknya untuk materi mungkin. Gitu. Jadi mungkin mirip sama Google Classroom ya. Tapi kalau jujur aku nggak pernah pakai. Jadi aku takut salah jawab juga nih kalau yang Canva Education-nya ya. Oke. Gitu. Ya, tapi kalau untuk desain boleh pakai Canva Pro aja. Iya, kalau desain yang free juga masih bisa. Tapi ya balik lagi kayak tadi aku udah kasih penjelasannya. Gitu. Oke, terima kasih untuk di sini nggak ada yang Nggak ada nama. Iya, jadi kita nggak tahu nih siapa yang tadi. Semoga udah terjawab.
Berikutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya kita ada rekomendasi aset gratis buat ngedesain kayak untuk icon-icon gratis, shape-shape gratis file PNG di mana ya? Nah, kalau kita pakai Canva yang free, itu bisa download di Google. Ketik aja, misalkan kita mau cari icon Instagram PNG gitu, belakangnya ditulis. Tapi lihat-lihat juga, cari yang gambar belakangnya itu background-nya kayak kotak-kotak pixel, abu-abu kecil. Karena kalau misalkan tetap putih, kalian tetap harus erase background. Dan kalau misalkan kalian masukin Canva, erase background yang otomatis itu hanya ada di Canva Pro. Tapi bisa nggak ada aplikasi lain yang kita terpisah? Ada, namanya erase background kalau nggak salah. Tapi aku udah nggak pakai lagi karena di Canva udah bisa erase otomatis. Jadi aku udah nggak pakai, jadi udah nggak ribet. Tapi kalau mau cari, kalau misalkan aku ada beberapa desain yang aku masih pakai Adobe Photoshop ya, itu aku pakai ke Google. Cari nama keywordnya apa, belakangnya pakai PNG atau vektor. Tapi kalau PNG pun suka, kita mesti lihat-lihat ya, ketika kita klik PNG, nggak semuanya juga yang belakangnya itu ngeblur, belakangnya hilang. Ada juga yang nama ini PNG, tapi belakangnya belum di-erase background-nya. Gitu. Oke, jadi ada semua pertanyaan, cari aja Mbah Google ya. Mbah Google Iya. bisa menjawab segalanya. Oh, tapi kalau di Canva yang free itu juga ada kok shape-shape icon-icon yang bisa Tapi dipakai mungkin gratis. terbatas ya. Terbatas ya. Gitu. Oke, boleh. Oke, semoga sudah Oke. terjawab juga. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Color palette itu kita bikin atau emang sudah tersedia di Canva? Oke. Color palette itu sebenarnya kita yang nentuin. Canva nggak nentuin. Jadi color palette yang tadi aku buat, itu aku cari memang referensiku. Tapi kalau kalian benar-benar bingung, color palette-nya aku nggak tahu mau apa, bukalah Pinterest. Downloadlah aplikasi Pinterest, carilah referensi sebanyak mungkin sama warna yang kita suka. Jadi misalkan aku contoh, aku pegang satu kan villa. Villa itu apa sih? Aku ngobrol dulu dong sama ownernya. Mau mengedepankan apa? Karena itu di tempatnya di tengah sawah, tempatnya alam, terus udah gitu desainnya kayu-kayu. Berarti color palette-nya adalah berarti sekitaran warna alam dan kayu. Berarti apa? Coklat, hijau. Nah, sekarang tinggal spektrum warnanya kita mau hijau apa aja. Hijau daun gelap, hijau daun terang, kayu-kayu itu semua cari di Pinterest bisa, atau kita punya foto villanya, foto barangnya, kita taruh, lalu kita pakai caranya Canva yang tadi. Jadi kalau kita udah ada gambar, dia akan ngedetect sendiri warna apa aja yang ada di foto itu. Itu bisa jadi referensi color palette kita. Tapi kalau aku memang dari awal untuk brand aku, warna-warna yang aku suka, aku lihat warna ini masuk. Terus aku gabungin di situ. Pas dilihat, oh warnanya nice. Oke, berarti ini color palette aku. Jadi bukannya tersedia di Canva, kita hanya memilih warna, tools-nya adalah Canva. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya sih ini juga kembali seperti ke brand identity berarti ya. Kalau Iya. seandainya memang kita brandnya mau kita memberikan kesan apa ataupun feeling emotional, karena kan warna kan Iya. juga ada menggugah perasaan juga gitu kan. Betul. Makanya McD itu merah, kuning, Ya. kita lihat ya ngejreng gitu kan. Betul. Jadi contoh juga misalkan ada coffee shop yang aku pegang, itu warnanya yang aku bilang dangdut banget, tabrak sana sini. Warnanya banyak banget. Tapi aku akan pilih color palette-nya adalah warna-warna yang memang biasanya pertama aku ambil dari logo. Logonya dia warna krem sama kuning. Berarti warna utamanya kuning. Terus aku lihat gedungnya, dia ada warna biru. Berarti aku ambil biru, lalu ada merah. Aku ambil merah. Berarti aku sekitaran itu, berarti itu jadi color palette-nya. Terus misalkan kayak brand aku suka yang pastel-pastel color. Aku pengen nampilin sesuatu yang sweet, manis. Berarti warna yang aku pilih ya pink muda, jangan pink gonjreng gitu. Itu semua balik lagi ke brand kita gitu, color palette. Oke, kembali ke brand sama selera ya. Iya, betul. Oke, kita berarti yang ini sudah terjawab ya. Nah, kalau Canva yang free selalu ada info trial 7 hari. Tapi suruh isi cara bayar gimana tuh? Oke, ini udah sempat aku jawab Udah di pesan awal. tadi ya? Terus ada juga, tadi aku coba pakai account yang lain yang free, itu 30 hari trialnya. Oh, 30 hari. Ya. Jadi udah bukan 7 lagi. Ya, ada tadi sih aku lihat, tadi aku sempat buka yang free ada 30 hari trial. Pokoknya intinya menurut aku mendingan ambil aja trialnya, tapi jangan lupa selesaiin subscribe-nya kalau memang nggak mau lanjut. Jadi kadang
Ada orang-orang yang gini, oh bisa nih, udahlah biar hemat, nggak usah hire orang lain, bikin sendiri aja semua desainnya. Ternyata overwhelm sendiri, pusing sendiri, jadi malah apalagi untuk UMKM brand-brand baru kan maksudnya dia nggak handle cuma desain. Handle-nya juga harus packing, harus ini, harus itu. Malah jadi keteteran, justru kan maksudnya jualan channel kita online nih sekarang. Itu kan yang justru harus dikedepankan visualnya kita. Tapi kalau itu malah keteteran, ya kita mendingan hire someone else untuk kerjain itu fokus gitu. Nah, kalau misalkan kita ngerasa kayak udahlah aku desain sendiri yang free aja, yang bayar mah yang emang udah punya account-nya misalkan, ya boleh juga gitu. Oke, jadi kita lihat juga ya, kita mau prioritasnya di mana, Ya, strategi kebutuhan kita. penjualan, kebutuhannya gitu. Kalau kita memang mau hemat, di awal masih belum terlalu rame, boleh desain sendiri. Belajar menambahkan ilmu itu bagus, nggak apa-apa. Ya. Dan nanti kalau udah maju, ya boleh lah ya, bisa hire itu Audrey untuk bantu desain juga boleh itu. Boleh. Silahkan mendaftar di Pepo juga. Iya. Oke, sejauh kakak menggunakan Canva, hal apa yang nggak mungkin dilakukan di Canva dan seberapa besar pengaruhnya? Jadi apa yang Canva nggak bisa sih gitu ya? Canva sih udah pasti nggak bisa cariin jodoh ya gitu. Canva tidak bisa mencari solusi atas kegalauan hati, of course. Jadi kalau Canva itu sebenarnya kayak tadi aku bilang, banyak desain-desain yang memang aku masih pakai Adobe Photoshop. Nggak semuanya aku pakai Canva. Biasanya Adobe Photoshop itu yang lebih detail. Contoh kayak tadi aku udah contoh, salah satunya adalah edit gambar. Retouch warna foto dan detail-detail. Misalkan gini, kita foto. Terus kayak gitu ternyata di belakangnya itu ada yang harus dialusin. Itu di Canva nggak bisa. Itu kita harus pakai aplikasi lain untuk edit warna supaya dia lebih pop up warnanya. Itu di Canva bisa, tapi nggak maksimal intinya. Karena memang bukan itu tujuannya. Edit warna, tone warna, ngilangin, misalkan ngilangin satu orang yang ada di background, itu di Canva nggak bisa. Kita harus pakai aplikasi lain. Ya, jadi intinya Canva ini hanya menggabungkan elemen tulisan untuk menjadi desain. Tapi untuk ngedit foto memang nggak bisa. Ya, erase background pun dia ada yang otomatis, tapi tidak bisa detail. Kita cuman ya sesukanya Canva istilahnya. Kalau misalnya kita benar-benar mau ilangin yang bersih, tetap aku ilanginnya di Adobe Photoshop. Baru kalau udah bersih, aku pindahin, aku upload filenya ke Canva untuk dipakai di Canva. Jadi Canva itu adalah item-item gambar-gambar yang ready to use untuk di-combine. Jadi nggak bisa yang mentah sementah-mentahnya lalu diedit di Canva. Itu sayangnya belum bisa. Sama untuk file-file berukuran besar, untuk yang dicetak untuk banner, spanduk, aku tetap lebih prefer di Adobe Photoshop. Dan kalau misalkan ini tambahan juga buat teman-teman, untuk nge-save file Canva, itu banyak ya. Pilihannya ada PNG, JPEG, ada PDF, ada yang lain-lain, tapi tidak bisa PSD atau Photoshop. Kadang tempat desain atau tempat printing, mereka tetap butuh file mentah yang besarnya itu. Ya, jadi itu yang mungkin yang nggak bisa dilakukan. Dan seberapa besar pengaruhnya untuk bisnis desain? Sebenarnya kalau bisnis desain yang hanya sosial media, untuk yang aku sehari-hari kerja ini, kan aku, maksudnya sekarang ini aku pegang adalah handle sosial media. Ada yang cuman aku desain aja kasih, tapi untuk admin balas-balas bukan aku, ada juga yang full aku yang semua pegang. Nah, kalau misalkan seberapa besar ya itu bantu banget ya untuk kita sehari-hari ngupload foto, desain, kita udah nggak pusing. Jadi biasanya kerjaanku nih, ini mungkin insight juga untuk teman-teman yang mungkin kepikiran pengen jadi social media manager. Kalian akan buat planning 30 hari ke depan, mau diupload selama 30 hari. Berarti harus siapin 30 foto dong. 30 desain kalian harus siapkan dalam sebulan. Beserta caption. Dan itu tiap hari kalian harus ngupload. Jadi seberapa besar Canva membantu untuk desain? Besar. Yang pasti nomor satu adalah itu on the go. Di handphone bisa. Kalau dulu aku pas pakai Photoshop, yang nggak bawa laptop, ya nggak bisa gitu. Jadi karena ini Canva itu bisa diakses di tab, mau di iPad, mau di handphone, itu benar-benar bantu banget. Gitu sih. Oke, terima kasih. Jadi sangat berguna sekali, tapi tetap batasan-batasan dilihat dari kebutuhan masing-masing. Oke, paling masih ada 2 lagi ya pertanyaannya.
Kalau untuk berubah ukuran, apakah hanya bisa di Canva Pro atau gimana dengan non-Pro? Oke, sayangnya rubah ukuran resize otomatis hanya ada di Pro. Tapi ada hacknya, misalkan gini, tapi lumayan ribet ya. Misalkan kita buat ini pertama di Instagram post yang ukuran 1x1. Nanti kita akan buat create new design lagi dengan ukuran berbeda, jadi dua tab berbeda ya. Jadi yang pertama tab IG post, yang satu itu di IG story. Tapi ini lebih baik dikerjakan di laptop, karena kalau di handphone susah copy paste-nya. Jadi kita bisa copy paste, jadi kita drag, kita klik, tahan semua, terus mungkin aku ingin aja kali, aku contohin aja. Jadi ntar aku share. Jadi ini aku pakai yang free ya. Aku nggak apa-apa di stop sharing, aku ganti ke aku ya. Sebentar. Berarti sebenarnya nggak bisa, tapi ada jalan pintasnya. Iya, ini cheating ya, cara nge-cheat-nya dikit. Oke. Ini kan aku contoh, ini adalah Instagram post kotak bentuknya. Nah, resize di sini hanya untuk Canva Pro, sedangkan nggak bisa. Nah, akhirnya kita harus balik ke Canva, lalu kita akan pilih create a new design lagi dengan ukuran yang kita mau. Misalkan kita mau ukurannya ini ya, yang Instagram story. Create new design. Tapi ini di laptop ya, lagi-lagi kalau di handphone lebih susah. Kita akan copy paste semua gambar yang ada di sini. Jadi kita drag kayak gini. Ini semua kita copy CTRL-C, lalu kita ke sini, terus kita CTRL-V. Itu pun nggak yakin selalu bisa. Nah, pindah dia gambarnya. Terus jadi kita tinggal geser-geser. Lalu apakah semua jadi satu? Enggak kok, tetap satu-satu. Nah, tinggal background-nya ini kita harus cari. Ini background-nya dicarinya di mana? Ini gambar ini, ya, baru kita sesuaikan. Itu kalau mau pakai yang free tapi mau resize. Agak repot karena kita tetap harus satu-satu. Tapi ya, untuk coba-coba bisa. Dan awalnya aku kayak gini, tapi lama-lama aku pusing, udahlah bayar aja. Jadi biar lebih gampang. Gitu. Itu sih. Berarti bikin dua Canva elemennya dipindahin gitu. Iya, di copy Harus paste. Tapi ada kalau di adjust handphone ya? nggak bisa. Iya. Oh, oke. Siap-siap. Tadi ada lagi pertanyaan terakhir kayaknya? Ada satu lagi kayaknya ya. Kalau buat logo di Canva, setelah di-save dengan format PNG, masih bisa digunakan di aplikasi lain nggak, Kak? Makasih. Bisa. Nah, jadi kalau misalkan logo ini aku biasanya step-nya agak lumayan jauh nih. Karena ketika kita di Canva, nah kalau logo kadang biasanya aku memang buatnya di Adobe Photoshop. Karena belakangnya aku bisa langsung setting yang belakangnya itu PNG. Yang belakangnya itu nggak putih. Jadi setelah aku selesai di Photoshop, aku baru upload ke Canva. Itu untuk logo. Nah, tapi biasanya cara hack-nya lagi adalah, sebenarnya gini, Canva itu tools. Tapi karena kita manusia dan kita bisa punya ide-ide cemerlang lainnya, kita tuh bisa ngakalin. Caranya adalah gini, ketika kalian bikin logonya dulu nih di Canva, background-nya belakangnya putih dong. Kalian save dulu ke handphone atau ke laptop. Nah, kalau udah selesai, udah ke save, belakangnya putih dong. Ketika kita tambahin kan pasti putih lagi. Nah, kita buat lagi ini baru kanvas baru, terus kita uploadnya ke yang logo. Upload to logo, tadi kan ada kan template, terus udah gitu elemen, teks, bla bla bla, ada logo. Nah, di situ kita klik filter yang efek, lalu remove background. Jadi, itu adalah caranya. Jadi, kalian bisa ngakalinnya tetap di remove background, tapi kelemahannya adalah, kalau desain kalian mungkin terlalu complicated, agak susahnya bisa ada elemen-elemen dari logo kalian yang hilang. Kalau terlalu kecil, misalkan tulisannya terlalu kecil, kalau di efek dikasih di erase background-nya otomatis dari Canva, ya kita terima apa adanya. Dia mau pilih yang mana yang dihilangin itu terserah dia. Makanya kalau logo yang ngakalinnya gitu. Tapi aku lebih prefer hilangin dulu di aplikasi lain di Photoshop. Jadi yang udah diupload udah yang ready to go. Jadi kalau misalnya tadi kalian lihat juga ada beberapa file yang pas aku upload itu sebenarnya
belakangnya putih. Mana ya? Belakangnya putih, tapi kan jadi bekerja. Jadi aku beresin dulu di Photoshop. Aku share aja apa ya? Soalnya takutnya nggak kebayang. Oke, sebentar. Ini pertanyaan terakhir kan ya? Ya. Oke, ini contohnya. Kalau yang udah aku upload ke logo ini, semua yang udah dikasihnya belakangnya tuh kosong. Nah, tapi seperti ini, kita lihat. Ini desainnya sangat-sangat complicated. Nih, kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya putih nih ya, belakangnya aku ganti warna biar kesannya dia ini. Nih, dia putih. Bisa nggak? Bisa dihilangin, edit image, terus background remover. Nah, tapi kalau kita beruntung, dia yang bagian yang dihilangin sama dia adalah bagian-bagian yang memang harus dihilangkan. Tapi kadang kalau tulisannya terlalu kecil, dia hilang semua jadinya. Nah, ini bisa juga select a brush, erase, itu kita satu-satu. Nah, kayak gini. Tuh, dia langsung jadi ini. Belakangnya kosong. Kalau kita belakangnya mau dikasih gambar lain, juga masih aman. Soalnya contohnya kita masukin ini. Tuh, jadi masih bisa ya. Ininya masih free. Tapi kalau untuk logo-logo lainnya, rata-rata aku belakangnya udah aku hilangin dulu. Kayak ini aku hilangin dulu semuanya gitu. Jadi kalau untuk misalkan nih GoFood, GrabFood, kalau di ini ada di elemen kita cari GoFood, kalau nggak salah ada deh. GrabFood yang nggak ada, makanya aku tambahin. Gitu kalau untuk logo. Atau pakai aplikasi tambahan di handphone, erase background juga kayaknya bisa deh. Oke. Gitu. Ya, kira-kira kalau untuk erase background berarti bisa dengan cara itu, kalau enggak ya pakai aplikasi yang lainnya juga kalau untuk lebih detail ya. Kalau Ya. setahu saya kalau kita logo Store to Go kita ini yang di sini nih, kalau dihapus bawahnya tuh tulisannya hilang. Iya, karena terlalu tipis. Karena terlalu Biasanya yang tipis, tipis. atasnya ada Iya. tapi bawahnya hilang gitu. Kalau Pepo Iya. aman. Iya. Oke, sip, terima kasih untuk Audrey yang sudah tanya jawab. Kalau dari terakhir nih, ada lagi kah dari peserta yang ingin tanya? Mungkin last one? Kalau mau langsung nggak apa-apa, buka suara kalau ada. Kalau tidak, kita akan lanjut. 1, 2, 3. Oke, berarti semua sudah aman. Thank you untuk Audrey. Nah, pada saat ini kita juga akan mau menyelesaikan bentar lagi, tapi mungkin kita mau sedikit mendengarkan dari Pepo. Apa sih mengenai Pepo sedikit ya? Nanti mungkin boleh dari kita bos Pepo yaitu CEO-nya Bapak Ranza Primero. Silakan. Oke, thank you Ko Vincent. Thank you Audrey. Wah, luar biasa ya sharingnya ya. Wah, ini udah makin banyak yang tanya, udah makin banyak yang langsung nyoba-nyoba Canva nih. Oke, jadi sedikit tentang Pepo hari ini. Kita kerjasama dengan Store to Go ya. Jadi Pepo sendiri memang kami ini marketplace untuk para freelancer ya. Jadi buat teman-teman di sini UMKM, para pebisnis yang perlu jasa ya, dari desain sampai penerjemah sampai pembuatan website bisa hubungi ke Pepo. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini nih, kita ada spesial buat teman-teman ya yang daftar pakai link referral. Nanti bisa dibantu oleh Kak Livna atau Kak Rena, minta tolong ditulis di kolom chat cara daftarnya hari ini. Jadi semua teman-teman di sini ada berapa? Kurang lebih ada 250.000 orang hari ini. Kalau sekarang semuanya daftar hari ini pakai referral yang nanti ditulis di kolom chat sama tim Pepo, itu akan mendapatkan gratis service fee selama 1 tahun. Jadi biasanya kalau klien yang biasa ya, kalau nggak lewat event atau nggak lewat referral itu akan dikenakan charge 5%. Jadi misalnya contohnya jasanya 100.000, bayarnya dia 105. Nah, khusus hari ini jasanya yang di Pepo berapa dan dibayarnya hanya segitu ya, nggak ada tambahan lagi 5%. Nah, ini caranya ya. Thank you Kak Rena. Nah, ini tinggal masuk aja langsung register atau bisa lewat Android ya, cari aja Pepo Indonesia, daftar sebagai klien, masukin kode referral ini,
itu otomatis akan 0% ya service fee-nya. Nah, nanti tim Pepo akan juga kasih tambahan nih gitu. Nah ini kan tadi udah dengar dari Audrey ya, wah Canva-nya luar biasa, memang expert. Saya juga udah kenal cukup baik ya sama Audrey, sepak terjangnya, profesionalismenya saya juga tahu. Jadi memang beliau ini social media manager yang juga nggak usah diraguin lagi lah kemampuannya. Jadi kalau teman-teman ternyata tengah jalan setelah nyoba Canva terus nyerah, saya sih nggak berharap nyerah ya. Cuman tadi yang udah disampaikan memang sebagai pemilik bisnis kayak teman-teman ini kadang-kadang ada hal lain nih yang perlu diperhatikan selain desain gitu. Tapi kalau memang butuh jasa atau bahkan just butuh jasanya Audrey untuk bisa jadi social media manajernya atau social media design, bisa langsung cari juga di Pepo ya. Namanya Audrey Chandra. Nanti bisa langsung hire di sana. Nah, kalau yang daftar hari ini akan ada dapat kesempatan untuk bisa dapat potongan harga 50% lagi. Jadi kalau misalnya Kak Audrey ngasih rate tertentu ya, taruhlah misalnya 1 juta, misal 1 juta. Daftar hari ini, masukin, nanti kita akan hubungi siapa yang akan dapat vouchernya yang beruntung. Udah gratis service fee-nya, terus habis itu cuma bayarin 500.000 aja gitu. Nah, itu semua khusus hari ini buat teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Nah, caranya gimana sih bisa dapetin si vouchernya? Nanti teman-teman cukup screenshot aja. Di sini kan ada nomor WhatsApp dari Pepo ya. Itu ada tim adminnya Pepo. Nanti screenshot aja hasil daftarnya yang udah diverifikasi pastinya, tampilannya aja screenshot, kirim aja ke WhatsApp-nya kita. Nanti dari situ kita akan kasih si ininya ya, si kode vouchernya ya gitu. Nanti supaya teman-teman bisa langsung pakai gitu. Nah, ini juga ada untuk download aplikasinya di sini. Di save dulu boleh sama teman-teman, nanti bisa daftar. Langsung aja kalau ada apa-apa hubungi ke 0819 ini 313999931 ya gitu. Nah, kalau yang masih belum jelas, saya kasih sedikit gambar tentang Pepo itu apa sih sebenarnya. Nah, ini sih sebetulnya secara singkat ya, kalau teman-teman mau cari jasa di sini. Nah, di sini ada jasa desain konten sosial media, desain annual report, desain UI UX, feed untuk Instagram. Di sini juga ada buat konten Instagram untuk usaha, dan banyak lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau cari jasa-jasa yang kebutuhannya seperti apa, bisa langsung dicari di sini gitu. Dan juga bisa masukin proyeknya ya. Kalau misalnya aduh males nih Mas banyak gitu, ya udah nanti tinggal masukin aja proyeknya apa, budgetnya berapa, nanti akan ada banyak pelamar freelancer yang melamar ya, nanti bisa disortir sendiri. Itu sih sekilas tentang Pepo. Nah, nanti selebihnya bisa tanya-tanya langsung ke adminnya kami ya, terus bisa mulai di-explore websitenya. Oke, saya kira cukup itu dari Pepo ya. Terima kasih Ko Vincent, back to you. Oke, thank you Bro Ranza. Yes. Ya, diingatkan kembali hari ini ada gimmick ya dari Pepo, jadi jangan lewatkan, segera daftar, segera follow juga di IG kita Pepo dan juga untuk Store to Go, dan untuk mendapatkan promosinya. Dan satu lagi saya juga lupa ya, karena Store to Go kita juga ada gimmick nih, gratis selalu gitu ya. Jadi boleh kapan saja didaftar untuk mencoba platform kita, itu gratis, tak dipungut biaya apapun juga. Oke, sebelum kita mengakhiri webinar kita di sekarang sudah siang, kita mau foto-foto terlebih dahulu yuk. Boleh saya undang teman-teman, rekan-rekan para peserta, boleh dibuka itunya, layarnya kita lihat. Nah, itu di mana Pak? Lagi makan, lagi tiduran, ataupun lagi jualan, silakan. Kita akan ambil foto bersama. Boleh dibuka. Nah, gitu. Oke, ada lagi. Tampilan, tampang-tampang yang menawan. Oke, ada lagi. Dari siapa lagi nih? Ada Febriani, Erika, Wilson. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Oke, 1, 2, 3,
4, 5. Oke, kita akan ambil foto. Silakan difoto. Oh, ada yang lagi buka lagi. Oh, oke, tunggu. Oke, ada lagi. Oke, baik, kita akan ambil foto dulu ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Lupa nih narasumbernya nggak di foto juga. Nah, itu baru masuk gitu. Oke. Lagi, ulang-ulang. Siap, 1, 2, 3. Sudah. Sudah, oke. Sip, terima kasih untuk semua yang telah mengikuti webinar kita. Apakah webinar hari ini sangat banyak yang bisa kita pelajari, bermakna sekali. Kalau dari saya sih, saya mendapatkan tips-tips ya, apalagi ada sedikit hacks-hacks yang sebelumnya saya nggak pernah pakai Canva, saya pikir-pikir mungkin saya akan coba ya nih pakai Canva karena sangat memudahkan sekali untuk kita melakukan desain dan juga kelola kita punya program untuk lebih baik lagi. Oke, kita akan mengakhiri untuk webinar kita. Kalau ada, jangan diingatkan kembali, kita ada untuk isi survei. Boleh mohon untuk diisi surveinya untuk hasil dari webinar kita. Boleh juga dimasukin apakah kedepannya ingin ada topik apa sih yang ingin dipelajari lagi. Nanti kita akan persiapkan webinar kita yang selanjutnya. Dan bagi yang sudah isi nanti survei, kita akan kirimkan untuk sertifikat webinar ini. Jadi ada nih linknya di chat box kita. Oke, baik. Terima kasih untuk Audrey, narasumber kita yang sangat luar biasa melalui Zoom. Baik di Bali pun tetap kita bisa kumpul bersama di sini. Ada Bro Ranza juga selaku dari CEO dari Pepo dan saya dari Store2Go minta maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dari kata-kata maupun tindakan kita hari ini. Terima kasih. Selamat berjumpa di kegiatan kita selanjutnya. Bagi yang ada di dalam grup boleh apa saja. Kalau ada yang mau tanya-tanya, mau ingin tanya soal Store2Go ataupun Pepo, boleh di dalam grup ataupun ikut bergabung kita di dalam grup Store2Go dan Pepo juga. Terima kasih. Selamat makan siang semuanya. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Hey, pick me up, you pick me up, believer, believer. Hey, pick me up, you pick me up, believer. Bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, pick me up, you pick me up, believer, believer. Third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like... Hey, pick me up, you pick me up, believer, believer. Hey, pick me up, you pick me up, believer, believer. Bullets fly, let them rain. My life, my love, my time, it came from. Hey, pick me up, you pick me up, believer.
flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down. It rained down like. Hey, turn me up, you turn me up, believer, believer. Hey, turn me up, you turn me up, believer, believer. Hey, let the bullets fly, let them rain. My love, my love, my God, they came from. Hey, turn me up, you turn me up, believer, believer. Hope when you take that jump, you don't fear the fall. I hope when the water rises, you build a wall. I hope when the crowd screams out, they're screaming your name. I hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you